Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak pada video pembelajaran matematika kelompok wajib A atau matematika umum kelas 10. Yang akan kita bahas sekarang masih mengenai grafik fungsi kuadrat ya. Sekarang kita akan membahas sifat-sifat grafik fungsi kuadrat. Sifat yang pertama adalah sifat keterbukaan. Yang pertama adalah sifat keterbukaan. Jika koefisien X kuadrat atau A lebih dari 0 atau A positif begitu ya, maka kurva terbuka ke atas. Nah, dari mana A? Ya, ingat bentuk umum fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, apabila A-nya lebih dari 0 atau A-nya positif, maka kurvanya terbuka ke atas. Sebaliknya, jika koefisien X kuadrat kurang dari 0, atau A-nya kurang dari 0, atau A-nya negatif, maka kurva terbuka ke bawah. Nah, ini yang dimaksud dengan terbuka ke atas, syaratnya A lebih dari 0, dan ini yang dimaksud dengan kurva terbuka ke bawah. Ini terbuka ke atas, yang ini terbuka ke bawah. Kalau misalkan kalian menemukan fungsi Y sama dengan X kuadrat plus 2X. Nah, maka ini kurvanya terbuka ke atas. Kenapa? Karena koefisien X kuadratnya positif. Tapi kalau kalian menemukan Y sama dengan negatif X kuadrat plus 2X. Nah, yang ini kurvanya terbuka ke bawah. Karena koefisien X kuadratnya negatif. Begitu ya. Oke, selanjutnya. Titik potong terhadap sumbu X. Nah, poin kedua, menentukan titik potong terhadap sumbu X. Kurva memotong sumbu X apabila Y sama dengan 0. Ini sudah kita bahas ya pada video sebelumnya. Atau AX kuadrat plus BX plus C sama dengan 0. Nah, untuk menentukan apakah suatu kurva memotong, menyinggung atau tidak memotong sumbu X, maka tinjau nilai diskriminannya dengan rumus D sama dengan B kuadrat min 4 AC. Nah, misalkan di sini 2X kuadrat plus 3X plus 5 sama dengan 0. Nah, pertama-tama untuk menentukan apakah grafik ini memotong atau menyinggung sumbu X, maka tentukan dulu nilai diskriminannya dengan cara D sama dengan ini B kuadratnya ya. B-nya adalah 3. 3 kuadrat dikurang 4. A-nya adalah 2. C-nya adalah 5. Sama dengan 9 dikurang 2 kali 5, 10 kali 4, 40 ya. 9 dikurang 40 negatif 36. Kesimpulannya nilai diskriminannya adalah 0. Bukan kurang dari 0. Nilai diskriminannya kurang dari 0 atau diskriminannya sama dengan negatif 36. Oke, begitu anak-anak ya. Kita lanjutkan. Nah, jika diskriminannya lebih dari 0 atau positif, maka grafik memotong sumbu X di dua titik yang berbeda. Jika D sama dengan 0, maka grafik menyinggung sumbu X. Apabila D-nya kurang dari 0 atau negatif, grafik tidak memotong dan menyinggung sumbu X. Nah, ingat kembali ya, di SMP kalian sudah membahas tentang memotong dan menyinggung ya di materi lingkaran. Kalau yang namanya memotong, nah, pamidina lingkarannya ya, ini lingkaran. Ini bukan lingkaran. Nah, ini sebuah sebuah kurva lah. Ini memotong namanya. Di dua titik yang berbeda. Nah, kalau menyinggung, siga lingkarannya menyinggung, maka menyinggung mah hanya di satu titik. Di sini menyinggungnya begitu ya. Oke. Perhatikan. Nah, ini contoh grafik fungsi kuadrat yang memotong di dua titik. Misalkan ini titik A dan titik B. Nah, syaratnya ini diskriminannya lebih dari 0. Gitu. Nah, ini kalau kita mau hoyong komplitnya syaratnya
D-na lebih dari 0, A-na lebih dari 0. Kurvaan terbuka ke atasnya. Oke, yang ini. Ini D sama dengan 0. Menyinggung. Ada menyinggung mah hanya di satu titik. Kalau memotong di dua titik. Kalau menyinggung hanya di satu titik-titik ini. Oke. Anu ieu mah D lebih dari 0. Yang ini D kurang dari 0. Nah, kalau ini tidak memotong dan tidak menyinggung, berarti D kurang dari 0 atau negatif. Dan ketiga kurva ini memiliki syarat yang sama, yaitu A lebih dari 0. Karena terbuka ke atas ya. Oke, selanjutnya. Nah, ini juga memotong di dua titik. Ini juga memotong di dua titik, berarti D lebih dari 0. Yang ini juga menyinggung, D sama dengan 0. Dan yang terakhir, tidak memotong dan tidak menyinggung, syaratnya D kurang dari 0. D kurang dari 0. Gitu ya anak-anak ya. Oke. Oh, itu bukan nomor 2, tapi nomor 3 ya, maaf. Ya. Titik potong terhadap sumbu Y. Kurva memotong sumbu, lepat. Ini bukan X tapi Y ya. Y. Kurva memotong sumbu Y apabila X-nya sama dengan 0 atau Y sama dengan C. Nah, untuk menentukan kriteria memotong sumbu Y, periksa nilai C. Jika C-nya positif atau C lebih dari 0, maka grafik memotong sumbu Y di atas titik 0,0. Jika C-nya sama dengan 0, maka grafik melalui titik 0,0. Jika C kurang dari 0 atau negatif, maka grafik memotong sumbunya di bawah titik O 0,0. Coba perhatikan. Nah, yang ini sama syaratnya atau sama kriterianya, C-nya positif ya. Memotong di atas sumbu X ya, atau di atas titik 0,0. Ini titik 0,0 teta titik pangkalnya. Nah, ini C-nya pasti positif ya. Di luhur mah kan bagian positif, misalnya 3 gitu ya, misalnya 5 begitu ya. Kemudian kalau yang ini, nah melalui titik 0,0. Ini titik 0,0 teta di dia. Yang ini syaratnya adalah C sama dengan 0. Dan terakhir, untuk C-nya yang kurang dari 0, maka memotong sumbu Y di bawah titik 0,0. Kita titik 0,0 tanya. Begitu anak-anak. Oke. Langsung ke contoh 22. Jika fungsi kuadrat f ditentukan oleh formula fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min p, berapa batasan nilai p agar kurva fungsi f memotong sumbu x di dua titik yang berbeda? Baik, kita kerjakan. Baik, kita kerjakan anak-anak ya. Diketahui grafik, bukan grafik, formulanya atau rumus fungsinya adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 4. F memotong sumbu X, tentukan nilai P. Nah, memotong sumbu X itu, memotong sumbu X apabila memotong sumbu X apabila D lebih dari 0. Gitu, maka kita cari diskriminannya. D lebih dari 0. B kuadrat min 4AC lebih dari 0. Berapa B-nya? B-nya negatif 4. Kita AC, sorry. Negatif 4 kuadrat dikurang 4. Dikali A-nya 2 ya ini ya. Dikali C-nya adalah negatif P. Lebih dari 0. 16 nah, negatif 4 kali 2, negatif 8. Negatif 8 dikali negatif P adalah 8P. Lebih dari 0. 8P lebih dari negatif 16, maka P lebih dari negatif 2. Ya, negatif 16 bagi 8 adalah negatif 2.
Kita simpulkan. Jadi nilai P yang memenuhi agar, tulis ini ya, nanti di buku kalian tulis ya, agar kurva fungsi f memotong sumbu x di dua titik berbeda adalah P lebih dari negatif 2. Segitunya tadi jawaban nantinya. Oke, gitu anak-anak ya. Mudah-mudahan paham ya. Selanjutnya, contoh yang kedua. Tentukan nilai K agar grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat min 2K plus 2x ditambah 5K plus 1 menyinggung sumbu x. Memotong sumbu x, tidak memotong sumbu x. Oke, kita cari yang pertama dulu ya. Baik anak-anak, ini adalah rumus fungsinya. Ya, kita tentukan dulu. A-nya adalah 1 ya, koefisien x kuadrat. B-nya negatif dikali dengan 2K plus 2 ya. Negatif dari 2K plus 2 dan C-nya adalah 5K plus 1. Oke, sekarang kita cari nilai diskriminannya. Maaf, bukan kita cari nilai K-nya. Yang A teh apa? Menyinggung ya. Menyinggung sumbu X. Nah, menyinggung sumbu X teh apabila D-nya sama dengan 0, gitu ya. B kuadrat min 4AC sama dengan 0. Duh, saya nyeratna barudak. 0. Tadi pause obvious lah. Siap. B-nya adalah negatif dari 2K plus 2 dikuadratkan dikurang 4. A-nya 1, C-nya 5K plus 1 sama dengan 0. Begitu. Dikurung nakirang. Negatif dari 2K plus 2 dikuadratkan sama dengan negatif pangkat 2 positif ya. 2K plus 2 kuadrat dikurang 4. 4 kali 1 ya. 5K plus 1 sama dengan 0. Kemudian kita jabarkan. 4K kuadrat plus 8K plus 2 dikurang 20K dikurang 4 sama dengan 0. Ingat, ingat, ingat. 2K plus 2 dikuadratkan itu sama dengan 2K plus 2 dikali 2K plus 2. Dikalikan anu kitu teh tah. Kitunya. Oke. Atau kalian gunakan rumus A plus B dipangkatkan 2 sama dengan A kuadrat plus 2AB plus B kuadrat ya. Kemudian 2K plus 2 dikuadratkan sama dengan 2K dikuadratkan 4K kuadrat ditambah 2AB 2 kali 2K 4K 4K kali 2 8K. Kemudian ditambah B kuadrat 2 kuadrat sama dengan 4. Begitu ya. Tuh berarti Bapak salahnya itu kedah nama 4 eta teh. Oke. Kita lanjutkan. Maka hasilnya adalah 4K kuadrat. 8K dikurang 20K adalah negatif 12K. 4 dikurang 4 adalah 0 sama dengan 0. Gitu ya. Sebelah sini kita hapus dulu. Baik, kita lanjutkan. 4
K kuadrat min 12K sama dengan 0. Ya. Maka 4K sama dengan K min 3 sama dengan 0. Ya. Dikeluarkan 4K-nya, maka 4K sama dengan 0. K sama dengan 0. Atau K min 3 sama dengan 0. K sama dengan 3. Ya. Nah, kita simpulkan di sini. Jadi F menyinggung sumbu X jika K sama dengan 0 atau K sama dengan 3. Simpulkan idenya. Oke, silakan ditulis ya, di pause dulu. Kita lanjutkan. B memotong sumbu X. Nah, kalau B-nya memotong sumbu X, maka di sini pernyataannya bukan sama dengan. Oke, kita ulangi saja lah ya. Kita ulangi prosesnya. D sama lebih dari 0 ya, karena memotong ya. Berarti B kuadrat min 4 AC lebih dari 0. Berarti negatif dari 2K plus 2 dikuadratkan dikurang 4 kali 1 kali 5K plus 1 lebih dari 0. Itu 5 tanya. Kemudian 2K plus 2 dikuadratkan dikurang 4 kali 5K plus 1 lebih dari 0. 4K kuadrat plus 8K plus 4 min 20K min 4 lebih dari 0. 4K kuadrat min 12K lebih dari 0-nya 4 dikurang 4 ya. Nah, kalau sudah sampai sini, kita faktorkan. Jadi ya, 4K kuadrat dikurang 12K lebih dari 0. 4K kurung K min 3 lebih dari 0. Ya, 4K sama dengan 0, K sama dengan 0. Atau K min 3 sama dengan 0, K sama dengan 3. Buat garis bilangan 0, 3. Bulatnya bulat kosong ya, bulat putih gitu ya. Oke. Kita pilih satu angka di sebelah kiri 0, kita ambil negatif 1. Satu angka antara 0 sampai 3 kita ambil 2. Satu angka sebelah kanan 3 kita ambil 5. Substitusi ke sini ke 4K K min 3. Ya. Kita substitusi ke sini. Untuk K sama dengan negatif 1, maka 4 kali negatif 1 dikali dengan negatif 1 kurang 3. 4 kali negatif 1 adalah negatif 4. Negatif 1 dikurang 3 adalah negatif 4. Negatif kali negatif positif. Gitu, di sini kita tulis positif ya. Kemudian untuk K sama dengan 2, maka 4 kali 2 dikali dengan 2 kurang 3. 4 kali 2, 8. 2 dikali 3, negatif 1. 8 kali negatif 1, negatif 8. Untuk K sama dengan 5,
Maka 4 kali 4 kali 5, maaf, dikali dengan 5 kurang 3 sama dengan 20. 20 dikali 2 sama dengan 40 positif ya. Positif. Begitu. Di pause dulu karena Bapak mau menghapus ya. Di pause dulu. Pause, tulis. Nah, karena pernyataannya adalah lebih dari 0, yang akan kita ambil adalah sisi yang positif. Ya. Jadi, nilai K yang memenuhi atau nilai K agar F memotong sumbu X adalah, nah, K kurang dari 0 atau K yang ini lebih dari 3. Begitu ya anak-anak, silahkan ditulis di pause ya. Ditulis. Nah, yang B sudah, sekarang tinggal yang C. Tidak memotong sumbu X. Kalau tidak memotong sumbu X, berarti syaratnya kurang dari. Kurang dari. Nah, tinggal mengganti tanda saja kalian teh ya. Tapi ditulis ulah siga Bapak kieu, da Bapak masuk pada cepat tungkul. Nah, prosesnya sama, hanya saja nanti di kesimpulannya saja yang berbeda. Di kesimpulannya saja yang berbeda. Kita mengambil sisi yang negatifnya. Nah, begitu. Kemudian nanti di sini kalimat kesimpulannya, nilai K agar F tidak memotongnya, tidak memotong dan menyinggung adalah kata. Iya, di Benten. Lihat wilayah ini kan ya, daerahnya daerah yang ini ya. Berarti 0 kurang dari K kurang dari 3. Begitu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan paham ya. Nah, agar kalian lebih paham, seperti biasa ada latihan. Latihan 8 silahkan dikerjakan. Oke? Dikirim di Google Classroom ya. Sekian dulu, nanti kita sambung di video selanjutnya. Silahkan tulis dulu ya.